Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Akmal. Saya dari kelas Farmasi E Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan larutan isotonis. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan larutan isotonis. Larutan isotonis itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan tekanan osmotik yang sama dengan larutan yang menjadi acuan, yaitu setara dengan NaCl 0,9%. Selanjutnya, mari kita lihat ke soal. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalen NaCl sebesar 0,45. Yang kedua, natrium benzoat 1,0 mg dengan ekivalen NaCl sama dengan 0,22, BHA 5,0 mg dengan ekivalen NaCl sama dengan 0,60, dan aqua pro injeksi ad 5 ml. Lalu pertanyaannya, yang A, injeksi larutan yang dihasilkan apa? Dan pertanyaan yang kedua, bila bukan injeksi larutan isotonis, hal apa yang harus dilakukan? Lakukan perlakuan terhadap zat pengisotonis dekstrosa. Dari soal tersebut, dapat diketahui bahwa atropin sulfat sama dengan 50 mg atau setara dengan 0,05 gram. Lalu natrium benzoat sama dengan 1,0 mg atau setara dengan 0,001 gram. BHA sama dengan 5,0 mg atau setara dengan 0,005 gram, dan aqua pro injeksi ada 5 ml. Selanjutnya, kita menghitung bobot larutan isotonis, di mana bobot sama dengan 0,9/100 didapatkan dari konsentrasi larutan isotonis dikali 5 ml, di mana kita akan membuat 5 ml larutan injeksi, sehingga didapatkan hasil 0,045 gram untuk membuat 5 ml larutan isotonis. Lalu terdapat atropin sulfat sebesar 0,05 gram dikali ekivalen NaCl sebesar 0,45, maka hasilnya 0,0225 gram NaCl. Lalu ada natrium benzoat 0,001 gram dikali dengan ekivalen NaCl 0,22, maka dihasilkan 0,00022 gram NaCl. Lalu ada BHA 0,005 gram dikali dengan ekivalen NaCl, maka dihasilkan 0,003 gram NaCl. Hasil dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 0,02572 gram NaCl. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis larutan ini adalah larutan hipotonis. Baik, setelah kita melakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa larutan tersebut termasuk ke larutan hipotonis, sehingga kita harus mengubahnya menjadi larutan isotonis dengan perhitungan larutan isotonis metode ekivalen NaCl. Pertama kita lihat pada tabel ini. Di sini ada komponen. Komponen ini terdiri dari atropin sulfat, natrium benzoat, BHA, NaCl butuh, dan dekstrosa. Lalu di atasnya ke sebelah kanan ada massa dengan satuan gram, ada ekivalen NaCl, ada gram dikali ekivalen NaCl, ada persen, lalu ada ekivalen NaCl, dan persen dikali ekivalen NaCl. Pertama kita akan menghitung berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis. Caranya, pertama kita kalikan massa dengan ekivalen NaCl. Baik, yang pertama kita kalikan
massa atropin sulfat 0,05 dikalikan dengan ekuivalen NaCl yaitu 0,45 sehingga dihasilkan 0,0225. Selanjutnya sama pada natrium benzoat 0,001 dikalikan dengan 0,22 menjadi 0,00022. Lalu pada BHA 0,005 dikalikan dengan 0,60 maka hasilnya 0,003. Lalu kita jumlahkan hasil dari perkalian tadi sehingga dapat dihasilkan sebesar 0,02572. Lalu kita menghitung NaCl yang dibutuhkan agar larutan yang tadi hipotonis menjadi isotonis. Kita lihat di sini ada 0,045. Ini berasal dari perhitungan sebelumnya bahwa dibutuhkan 0,045 gram untuk membuat larutan injeksi isotonis sebanyak 5 mili. Jadi kita tulis di sini 0,045 dikurangi hasil yang tadi kita jumlahkan yaitu 0,02572 gram NaCl. Sehingga kita mendapatkan hasil NaCl butuhnya yaitu 0,01928. Lalu kita ke perhitungan persen. Caranya sama, bobot dikalikan dengan larutan yang akan kita buat yaitu sebanyak 5 mili sehingga 0,05 gram per 5 mili dikali 100 sehingga kita dapatkan hasilnya 1%. Begitupun dengan natrium benzoat dan BHA 0,001 gram per 5 ml dikali 100 sehingga didapatkan hasil 0,02. Lalu untuk BHA 0,005 gram per 5 ml dikali 100 sehingga didapatkan hasil 0,01. Setelah itu kita kalikan dengan ekuivalensi NaCl nya 1% dikali 0,45 maka hasilnya 0,45%. Lalu yang natrium benzoat 0,02 dikalikan dengan 0,22 maka hasilnya 0,0044. Lalu yang BHA 0,1 dikalikan dengan 0,60 sehingga kita dapatkan hasil 0,06. Lalu sama kita jumlahkan hasil dari perkalian tadi sehingga kita mendapatkan hasil 0,5144. Nah, tadi diketahui dalam bentuk persen bahwa larutan NaCl bisa dibilang larutan isotonis itu ketika mencapai 0,9%. Sehingga ini menjadi acuannya ditulis di sini 0,9. Lalu kita kurangi dengan hasil yang tadi kita dapat yaitu 0,5144% sehingga didapatkan hasil NaCl butuh sekitar 0,3856%. Lalu untuk perhitungan dekstrosa kita tadi sudah dapatkan jumlah NaCl butuh sebesar 0,01928. Lalu untuk ekuivalensi NaCl di dekstrosa yaitu 0,18 sehingga untuk mendapatkan berapa banyak dekstrosa yang harus ditambahkan kita hitung dengan 0,01928 dibagi dengan 0,18 dengan ekuivalensi NaCl pada dekstrosa tersebut maka didapatkan hasil sebesar 0,1071 gram. Lalu
pada perhitungan persen, tadi kita dapatkan hasil 0,3856% dan ekivalensi NaCl pada dekstrosa 0,18. Caranya sama, kita bagi sehingga 0,3856 dibagi dengan 0,18 dan dihasilkan 2,142%. Namun kita harus mengubah satuannya asalnya persen menjadi gram, sehingga kita buat perhitungan 2,142 per 100 dikali 5 mili, karena kita akan membuat larutan ini sebanyak 5 mili, sehingga kita mendapatkan hasil 0,1071 gram. Maka kesimpulan dari tabel ini, untuk membuat larutan isotonis yaitu kita membutuhkan 0,01928 gram NaCl dan 0,1071 gram dekstrosa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila pada saat menjelaskan masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.